Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Ya Rabbana ghfir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Allahumma arhamna bil Qur'an wa 'allimna ta'wil wa faqihna fid din warzuqna fahman wa amalan wa maghfiratan wa ridhan wa thawaban wa jannatan wa ru'yatan amin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wajtinabal ma'asi fardhan lillahi ta'ala. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Mana kemarin terakhir tuh? Kalam sudah ya? Sudah selesai kalam, biar gak panjang lagi. Suma'lam annal mumkinati ala arba'ati aqsamin. Kemudian ketahuilah olehmu bahwa perkara yang mumkinat itu terbagi menjadi 4 bagian. Mumkinun mawujudun ba'da adamin. Yang pertama itu yang mungkin, yang mawujud setelah tidak ada. Jadi mungkin yang mawujud. Ini taksim mungkin. Mungkin yang mawujud. Yaitu mungkin yang mawujud setelah tidak ada. Seperti apa? Kasamawati wal ardi. Seperti langit dan bumi. Yang kedua, wa mumkinun ma'dumun ba'da wujudin. Mungkin yang tidak ada setelah ada. Ya. Yang tidak ada setelah ada. Kalladzi inqadha, seperti sesuatu yang sudah berlalu. Masa lalu mantan. Seperti kasih yang telah lalu. Itu mungkin yang tidak ada setelah ada. Wa mumkinun sayujadu kal qiyamati, dan perkara mungkin yang akan ada seperti hari kiamat. Surga neraka mah sudah ada. Ini mah akan ada seperti hari kiamat. Mauqif belum? Mauqif belum ada. Ya, masuk itu. Hari kiamat dan yang mengikutinya. Wa mumkinun alimallahu annahu la yujadu kakufril anbiya'i masalan. Dan perkara mungkin yang Allah tahu bahwa itu tidak akan terjadi. Perkara mungkin yang Allah mengetahui bahwa perkara itu tidak akan terjadi. Seperti kafirnya para nabi misalkan.
Faidatun, faidah. Qala Asy-Syarqawi, telah berkata Imam Asy-Syarqawi, wal hasilu anna aqsamal adami arba'atun. Kesimpulannya bahwa pembagian adam tidak ada itu ada 4. Kalau tadi kan mungkin ya. Nah ini diambil dari pengertian yang tadi disebutkan, maka yang tidak ada akan terbagi 4. Adamul makhluqat al-azali la tata'allaqu bihil qudratu wal iradatu ittifaqan li'annahu laisa mumkinan bal wajibun. Yang pertama itu tidak adanya makhluk secara azali, yang mana qudrah dan iradah tidak ta'alluq dengannya. Ini ittifaqnya ulama. Kenapa demikian? Li'annahu laisa mungkinan, karena makhluk azali itu dia bukan mungkin bal wajib. Ya, adam yang itu ya adamul makhluqat. Karena adamul makhluqat di azali itu bukan mungkin tapi wajib. Ya, adamnya kita azalian. Itu wajib bukan mungkin. Wa adamuha fi ma la yazalu, dan yang kedua itu tidak adanya makhlukat pada yang bukan azali. Qabla wujudina, sebelum adanya kita. Ya ta'allaqani bihi, maka qudrah dan iradah ta'alluq dengannya. Bimakna annahu fi qabdatihima, dengan makna bahwa ya mah dicatat mah lilanya. dengan makna bahwa Adam yang ada pada selain azali itu ada di dalam qabdah, qudrah dan iradah. Ya, Adam yang bukan azali. Buteh sedialitan sekedik deui we da bager. Ngeuyeung keneh. Cek. Tes. Atas. Naon? Insya'ata abqatahu wa insya'ata azalatahu wa ja'alatal wujuda makanahu wa adamaha ba'da wujudiha tata'alluqani bih. Jadi jika insya'ata, bahasanya gimana ya Syekh Nawawi ini? Insya'ata, apabila qudrah dan iradah itu menghendakinya, maka qudrah dan iradah itu akan membakokannya. Dan apabila qudrah dan iradah itu menghilangkannya dan menghilangkan wujud dan menghilangkan Adam itu, kemudian menjadikan wujud pada tempatnya, maka terjadilah itu. Paham gak nih? Paham? Jadi kita kan membahas Adam, ada 4 ya, ini baru 2 nih. Adam itu tidak ada. Tidak ada itu bukan sesuatu. Ya. Tidak ada itu bukan sesuatu. Nah, cuman karena kita ini punya akal, kita punya pikiran nih. Pikiran kita itu bisa mempersepsi sesuatu yang tidak ada. Kalau hisi kita tidak bisa mempersepsi sesuatu yang tidak ada. Tapi kalau pikiran kita itu bisa mempersepsi sesuatu yang tidak ada. Nah, maka fokus pembahasan kita kali ini adalah Adam yang tidak ada ini. Tidak ada ini, kita bisa katakan Adam secara azali. Kita bisa mengatakan seperti itu. Tidak ada pada azali. Nah, tidak ada pada azali ini hukumnya wajib. Jadi Adamnya wajib. Kalau Adamnya wajib berarti wujudnya mustahil. Tapi diqayyid azali. Karena azali mah Allah saja. Kalau kita menyebutkan azali
tapi ada selain Allah berarti bukan azali. Dan azali ini bukan waktu. Karena kalau ada waktu berarti ada Allah, ada waktu. Paham? Maka azali mah tidak ada selain Allah saja sudah begitu. Dan sebetulnya Allah pun sekarang demikian. Sebetulnya mah. Jadi Allah mah nggak kena. Kita ini kan muta'alaknya Allah, af'alnya Allah kita itu. Jadi kalau misalkan ngobrolin Allah itu, Allah mah begitu saja. Tidak ada perubahan. Karena kita ini hanya muta'alaknya af'al Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai sini? Jadi tidak ada azali, itu wajib. Karena jika tidak ada azali itu tidak wajib, yang terjadi apa? Yang terjadi tanakud. Ongkoh ning azali tapi ada selain Allah, itu terjadi tanakud. Dia sudah mustahil pada dirinya begitu. Paham ya? Jadi kalau azali Adam bagi selain Allah yang berarti yang mumkinat, Adam bagi yang mumkinat itu wajib. Kalau bagi yang mustahil, Adamnya itu sudah wajib dari awal. Azaliannya wajib, la yazal pun wajib. Kalau yang mustahil mah. Jadi bagi yang mustahil mah Adam itu wajib. Kalau bagi yang mungkin, Adam ini wajib kalau dia diqayyid dengan azali. Paham? Paham malahnya? Terus Adam pada yang tidak azali. Nah, Adam pada yang tidak azali itu seperti kita sebelum adanya kita. Kita sebelum adanya kita dengan qayyid yang selain Allah ada. Itu pada layazal tuh. Jadi kita 500 tahun yang lalu ada apa tidak? Tidak ada. Tapi selain Allah ada, berarti pada yang bukan azali. Paham? Nah itu berarti keadaan adanya bukan ada, tiada ya. Berarti tidak adanya kita pada selain azali. Pertanyaannya, tidak adanya kita pada selain azali itu dia mungkin atau wajib? Mungkin. Berarti Adam yang setelah azali dalam pengertian pada yang bukan azali. Nah pertanyaan berikutnya, kalau dia mungkin, Adamnya ini mungkin berarti apakah kudroh dan irodah itu ta'aluk atau tidak? Ta'aluk, cuman secara bukan secara fi'al. Karena kalau secara fi'al berarti akan ada. Maka kata Syekh Nawawi, kalau kudroh dan irodah ini menghendaki, sebetulnya menghendakinya bukan kudroh irodah tapi Allah. Jadi kalau misalkan ta'aluk nih kudroh wal irodah ya jadi. Kalau tidak ta'aluk kudroh wal irodah ya nggak jadi. Paham? Nah itu Adam yang kedua tuh. Yang ketiga, Adam setelah adanya. Jadi Adamnya mumkinat setelah adanya. Kalau tadi kan sebelum adanya, kalau ini setelah adanya. Maka ini pun kudroh dan irodah ta'aluk dengannya. Paham? Diicalkeun, ditayakeun, begitu. Ya kalau misalkan dia arod, ya banyak madhab lah itu mah ya. Cuman kalau secara gampang mah itu aja ditiadakan begitu. Ya. Berarti kudroh dan irodah ta'aluk. Wa adamul mumkinatil lati alimallahu annaha la tujadu, dan perkara Adam yang mungkin yang Allah tahu tidak akan pernah ada. Ya, nomor 4. Adam yang mungkin yang Allah tahu tidak akan pernah ada. Seperti apa? Seperti imannya Abu Jahal maka kudroh dan irodah pun ta'aluk dengannya. Dilihat dari segi zatnya. Dalam pengertian tadi bil quwwah, bukan bil fi'al.
Paham ini? Saya pikir Nurul Zolam ini bakal gampang, tapi ternyata susah juga. Udah dalam juga ya. Jadi ini teh udah yang paling mudah sebetulnya. Nurul Zolam ini udah tauhid yang paling mudah, tapi ternyata susah juga. Jadi nggak ada yang gampang sih emang kalau ngaji sarah mah ya. Nggak ada yang gampang. Ini udah yang paling gampang nih. Jadi begini, nanti kalau misalkan ditanya tadi sebelum yang Adam kita bahas apa? Yang wujud dia. Yang wujud apa yang mungkin? Yang mungkin. Yang mungkin teh kebagi berapa? Kebagi 4 yang mungkin teh. 1. Mungkin yang mawujud. 2. Ya, sebentar. Mungkin yang mawujudnya itu setelah tidak ada. Kemudian mungkin yang tidak ada setelah ada. Kemudian yang akan ada. Kemudian mungkin yang Allah tahu bahwa perkara itu tidak ada. Itu ya. Itu mungkin berarti tidak melihat wujud. Jadi mungkin yang ada setelah tiada, mungkin yang tidak ada setelah ada, mungkin yang akan ada, mungkin yang tidak akan ada. Itu kan mungkin yang. Sekarang bukan mungkinnya tapi adamnya. Nah ini teh mau membahas ta'alluq qudrah wal iradah. Jadi adam nih tidak ada. Kalau tidak ada ini dikoyid dengan azali, berarti qudrah dan iradah tidak ta'alluq. Paham? Adam pada yang tidak azali sebelum adanya qudrah iradah ta'alluq. Adam setelah adanya qudrah iradah ta'alluq. Adam yang tidak akan ada itu pun qudrah iradah ta'alluq. Berarti yang tidak ta'alluq itu hanya Adam pada azali saja. Ya, tapi yang Adam yang mungkinat tapi bukan Adam yang wajib, yang mustahil. Paham? Adam yang mungkin. Iya. Kudrat. Kalau pembahasan pertama dulu ta'alluq nanti ada khilaf. Jadi Adam yang Allah tahu tidak akan terjadi. Ini bihaitsu dzatuhu ta'alluq. Ya misalkan iman Abu Jahal, apa Allah itu berkuasa menjadikan Abu Jahal iman? Berkuasa lah. Kalau Allah udah tahu Abu Jahal ini gak bakalan iman, ya tetap berkuasa kan begitu. Paham? Jadi min haitsu dzatuhu dia ta'alluq. Nah itu bil quwwah tuh. Ya, itu secara potensi ta'alluq. Cuman secara fi'il tidak. Karena kalau secara fi'il ta'alluq berarti akan terjadi. Nah, wastihalatu wuqu'iha al-maqdiyatu likauni adamihi wajiban innama hiya aridatun wal aridu la yunafil imkana dzati wa qila. Nah, adapun sekarang begini kan. Iman Abu Jahal pada dirinya mungkin kan? Nah, kalau pada dirinya mungkin berarti qudrah dan iradah ta'alluq. Paham? Secara kuwah tuh. Kemudian Allah tahu, dalam pikiran kita nih, Allah tahu Abu Jahal gak bakalan iman. Berarti iman Abu Jahal terjadi pada kenyataan jadi mustahil. Paham ya? Nah mustahilnya itu karena Allah tahu itu tidak akan terjadi, bukan karena dirinya. Beda sama anak Tuhan, anak Allah Syarikul Bari. Itu mah sudah mustahil pada dirinya. Paham? Syarikul Bari mah. Jadi qudrah dan iradah sudah tidak ta'alluq. Makanya kata Senawi ini bagus bahasanya nih. Apa? Arid. Jadi mustahil yang aridoh, mustahil yang datang kemudian itu tidak mengganggu keadaan zatinya. Iman Abu Jahal Allah tahu tidak akan terjadi, berarti jadi mustahil. Cuman mustahilnya aridoh. Mustahilnya itu karena Allah tahu, bukan mustahil pada zatnya. Dan mustahil yang aridoh ini tidak menjadikan mustahil pada zatnya. Paham ya? Paham? Paham begitu? Paham jempe, bae. Cung nu teu ngartos da anu ngacung. Ya. Jangan paham, itu ngacung.
Mah sih. Aduh. Paham. Heeh. Kakaan. AA. AA. Aduh, bukan kakak ya. Kakak mah tua. Aduh. AA emang. Aduh. Aduh. Lanjut. Oke deh kakak. Oke deh. Oh, Cici. Oke deh Ci. Aduh. Mana tadi? Qultu hadzal khilafu laisa haqiqiyan. Nah, wal aridu la yunafil. Aing keur lieur teh dieureyan. Eta karasa kajelaskeun. Karasa kajelaskeun dieureyan. Halo. Wal aridu la yunafil imkana dzati wa qila la tata'alluq. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa qudrah iradah ini tidak ta'alluq dengan apa? Dengan Adam tadi ya. Dengan Adam yang tidak akan terjadi yang mungkin. Ada yang mengatakan itu tidak ta'alluq. Nazran ila istihalati wuqu'ihi, karena melihat dia terjadinya mustahil. Ya kalau misalkan Allah sudah tahu imannya Abu Jahal ini tidak akan terjadi, apakah dia akan terjadi? Tidak, lah karena dia tidak akan terjadi berarti mustahil masuknya. Kan begitu. Nah, ada kil seperti itu. Nah, gimana kata Syekh Nawawi? Qultu hadzal khilafu laisa haqiqiyan. Kata Syekh Nawawi ini kan bukan hakiki. Kenapa? Bal huwa lafziyun, tapi dia khilaful lafzi. Di antara ciri khilaful lafzi itu nanti lawazimnya sama. Jadi perkataannya beda tapi lazimnya sama. Oh, berarti ini hanya khilaf lafzi saja. Begitu, bukan hakiki. Kayak begini, Allah di atas. Kata saya mah tidak. Oh, kalau Allah di atas berarti Allah jirim dong. Oh, Allah di atas tapi bukan jirim. Nah, itu berarti khilaf lafzi. Makanya masalah kita sama salafi itu agak susah. Jadi dikatakan mujassimah meles itu nggak bisa. Salafi mah katanya Allah tadi atas tapi bukan jirim. Disebut jirim nggak mau. Berarti Allah jisim, bukan. Oke. Berarti kalau Allah nggak jisim, berarti Allah kan tidak ada bagiannya. Kalau ada bagiannya Allah jisim. Tapi mereka bilang ada bagiannya. Ada kepalanya, ada kakinya, ada tangannya. Malah tangannya dua-duanya kanan. Atau kata kita kalau gitu mah jisim, bukan jisim. Jadi lawazimnya di-cut semua. Terus kalau kita tanya, oh berarti tangan, wajah, kaki bagi Allah itu zat atau sifat? Kata dia zat. Atau kalau zat mah itu tuh bagian kan ya. Susunan tuh tarkib tuh kayak kita tuh kalau gitu mah. Kata dia, oh enggak kayak kita. Lah, nah gitu makanya pusingnya sama si Wahabi itu. Makanya Wahabi mah nggak bisa dihukumi kafir. Kalau misalkan dia bilang ini Allah di atas, oke berarti kalau gitu Allah jirim. Iya dong, udah kafir itu mah. Jadi si Wahabi mah bingung juga kalau ditanya, kenapa Allah tidak bisa terlihat? Jawabannya karena Allah terlalu besar. Kan bingung kita ya kalau misalkan mengatakan apa? Allah terlalu besar. Ini kalau saya nanya begini, kenapa kita tidak bisa melihat jin? Gimana jawabannya itu? Ya kalau gampangnya kan begitu. Sebetulnya begini, kalau secara adat, kenapa kita itu tidak bisa melihat jin? Karena jin itu tidak memantulkan cahaya. Latif, lembut. Kenapa kita tidak bisa melihat udara? Sama, karena udara tidak memantulkan cahaya. Kenapa kita tidak bisa melihat malaikat? Sama, karena malaikat tidak memantulkan cahaya. Nah, kalau misalkan kenapa kita itu tidak bisa melihat Allah? Jawabannya tidak ta'alluq begitu. Udah beda Allah sama makhluk. Paham ya? Jadi udah nggak ta'alluq itu. Ya kalau misalkan sedari awal disebut mah sama nggak ta'alluq juga. Ya, kalau misalkan kenapa kamu nggak bisa lihat badan saya, misalkan yang kelihatannya bajunya, ya karena nggak dibuka bajunya.
Karena nggak ta'aluk. Bukan karena nggak ta'aluk, itu karena ditutup begitu. Ya, kalau misalkan nanya kenapa Allah Subhanahu wa taala itu apa? Tidak terlihat, terus jawabannya karena Allah besar, kan lucu itu. Ya. Lucu. Jadi biasanya saya apa katutupan. Aduh nyumput ngopi wae tadi. Ngopi wae. Nyumput. Ayo posisi aman ngopi ya. Jadi kan lucu, harusnya sesuatu itu kalau besar kan terlihat ya. Masa ini saking besar tidak terlihat begitu. Nah, ala kulli halir ini namanya khilafnya khilaf lafzi. Qultu hadzal khilaf laisa haqiqiyan bal huwa lafziyun. Fa humila qaulu man qala innahuma tata'alluqani bihi ala annahuma tata'allaqani ta'alluqan suluhiyan. Nah, disebut bil quwah itu nanti di dalam ilmu kalama ada istilahnya sendiri, namanya ta'alluq suluhi. Ya, namanya itu ta'alluq suluhi. Asa heboh ya sore ya. Aya nu gerak gelas, aya nu nutupan asbak, aya nu nyumput. Ayo asa heboh. Wah. Oh saya tahu ya. Oh pae kan atuh. Geus kabeakeun. Geus kabeakeun. Aduh, bismillah. Gak boleh. Mulai yang nyawa. Halo. Baru. Halo, istilah gue. Jadi itu teh namanya apa? Ta'alluq suluhi namanya itu, bukan ta'alluq tanjizi bil quwah itu. Wa humila qaulu man qala innahuma la tata'alluqani bihi ala annahuma la tata'alluqani ta'alluqan tanjizian. Adapun yang mengatakan tidak ta'alluq itu maksudnya tidak ta'alluq secara tanjizi. Ya. Jadi yang Allah tahu dia tidak akan terjadi. Nih, apakah kudroh dan irodah ta'alluq atau tidak? Kan tadi ada yang bilang ta'alluq, ada yang bilang tidak. Sebetulnya bisa begini, itu kan lafzi. Kita bilang saja dikoyid, kalau dikoyid mah selesai urusannya itu. Gimana? Yang mengatakan bahwa ini ta'alluq berarti ta'alluqnya suluhi. Yang mengatakan ini tidak ta'alluq berarti ta'alluqnya tanjizi. Jadi secara ta'alluq tanjizi tidak ta'alluq, secara ta'alluq suluhi dia ta'alluq. Sudah selesai. Faraon cabang. Nah, ini udah sering dibahas. Ikhtalafal ulama fil idroki. Para ulama berbeda pendapat mengenai idrok. Ai idrokil mudawwaqat, yaitu mengidrok perkara-perkara yang bisa dirasa. Wal mashmumat, dan perkara yang bisa dicium. Wal malmusat, dan perkara yang bisa diraba. Hallahu ta'ala idrokun aula. Apakah Allah punya idrok atau tidak terhadap yang disebutkan tadi? Paham ya? Jadi bisa kan begini nih. Kita ngerti nggak makna wangi apa yang banyak jeruk? Kita ngerti nggak? Ngerti. Paham ya? Kita paham. Bisa nggak kita sekarang membedakan wangi jeruk sama wangi stroberi sekarang? Bisakah kita membedakan sekarang antara bau jeruk dan bau stroberi? Bisakah kita membedakan? Tong bau numu-nuu. Aing, aing ketempuan. Ketempuan. Apakah kita bisa membedakan bau stroberi dan Alisari mau berkobrol stroberi, aduh. Dan bau jeruk? Ayo nak nih membedakan sekarang. Bisa nggak? No.
Membedakan makna. Bisa nggak? Bisa. Ya. Bisa. Ya itu kan tuh. Ya, itu kudu bari penuh. Ya, beda. Jadi kan membedakan bisa. Kita kan tahu beda maknanya. Iya kan? Ayo kalau misalkan saya tanya nih, ciri-ciri bisa membedakan tuh begini. Bedanya bau jeruk sama bau stroberi sama apa beda? Oh beda, udah tuh. Beda berarti bisa membedakan kan? Kalau nggak bisa membedakan mah kalau misalkan saya nanya bedanya antara isti'aroh maknawi sama isti'aroh tasrihiyah sama maknawiyah, apa bedanya? Nah itu mah nggak bisa ngebedain. Berarti nggak bisa ngebedain itu mah. Nah nggak bisa ngebedain itu berarti tolol. Itu ya itu berarti nggak bisa ngebedain. Apa bedanya antara apa tadi? Bukan kinayah ya tasrihiyah sama makniyah. Bisa nggak membedakan? Nah itu mah nggak bisa ngebedain. Cuman kalau misalkan sekarang sama saya ditanya apa bedanya antara bau stroberi sama bau jeruk, bisa ngebedain? Bisa. Atau biar gampang, wangi jeruk sama wangi tai kucing, bisa ngebedain? Nah, apa bedanya? Bisa. Bisa. Nggak harus ada begitu. Paham? Cuman apakah tatkala kita itu membedakan maknanya, apakah kita mengidrok baunya? Kan enggak. Ya kan gitu. Kita bisa membedakan. Ini bau apa? Bau jeruk. Bisa ngebedain sama bau tai kucing itu. Cuman kan lagi nggak ada, jadi kita sedang tidak mengidrok. Paham? Nah, berarti tahu sama idrok beda atau sama? Nah, buat kita mah beda. Idrok sama tahu itu. Tahu belum tentu idrok. Idrok belum tentu tahu. Bau naon ieu tuh. Ya. Saya itu kadang susah ngebedain itu antara bau apa? Antara bau duren sama bau sampah. Bau sampah saya nggak bisa bedain. Iya. Kalau lewat ke tempat truk sampah itu kayak bau duren. Bener. Jadi ngidrok belum tentu bisa ngebedain. Ya, cuman saya duren seneng. Sampah nggak suka. Sampah nggak suka, duren nggak suka. Paham nih ya? Nah, jadi tahu belum tentu idrok belum tentu tahu. Dan idrok ini ada syaratnya itu harus apa? Harus maujud. Kalau tidak maujud, dia tidak bisa diidrok. Paham ya? Nah, pertanyaannya sekarang, apakah Allah punya sifat idrok? Nah begitu. Paham nggak? Jadi kalau sifat ilmu jelas, berarti Allah mengetahui secara rinci begitu, kuli dan juz'inya. Apakah idrok Allah punya atau tidak? Nah kata Syekh Nawawi, ikhtalafal ulama'u fil idrok. Para ulama berbeda pendapat mengenai sifatul idrok di Allah. Idrok yang bisa diraba, idrok yang bisa dicium, idrok yang bisa dirasa. Jadi kalau misalkan nih ada tai kotok itu apakah diketahui oleh Allah hakikatnya? Tahu. Apakah tai kotok itu diidrok oleh Allah? Nah, ulama khilaf. Kan kalau ilmunya Allah mah mau tai kotoknya ada, mau tai kotoknya nggak ada, Allah mah tahu sama tai kotok itu dan kapan tai kotok itu akan ada. Ya. Tai kotok. Jeruk, ya, wangi jeruk nih. Nah, cuman tatkala jeruknya ada nih, apakah baunya jeruk ini diidrok sama Allah? Apakah teksturnya jeruk itu diidrok oleh Allah? Nah, apakah rasanya jeruk itu diidrok oleh Allah? Para ulama berbeda pendapat. Paham? Fadhahaba al-qadi wa imamul haramain wa man wafaqahuma ila anna lahu ta'ala idrokan zaidan alal ilmi. Maka al-qadi
Imam Haromen, dan yang menyepakati keduanya mengatakan bahwa Allah Ta'ala ini memiliki idrok yang melebihi atas ilmu. Jadi selain diketahui juga disama, juga dibasor, juga diidrok. Paham? Nah, idroknya Allah ini ta'aluk dengan semua yang mawujud, seperti sifat sama dan basor. Dengan idroknya ilmu, maksudnya melebihi idrok ilmu itu bukan idroknya ilmu, maksudnya begitu, bukan melebihi bukan, yang bukan idroknya ilmu, itu maksudnya. Yang bukan idroknya ilmu. Kan warna mah bukan diidrok, itu mah dilihat. Itu mah sama dan basor. Jadi yang idrok itu yang diraba, yang dirasa, yang dicium. Nah, maka semua yang mawujud sama. Langit itu ya mudrokun diidrok oleh Allah. Semua yang mawujud itu diidrok oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kata siapa? Al-Qadi dari Imam Haromen. Wa dhahaba jama'atun minal a'immati ila nafihi li ighna'i sifatil ilmi anhu. Dan sekelompok ulama yang lain mengatakan bahwa sifatul idrok ini bagi Allah tidak ada. Sebagian ulama yang lain selain mereka berdua mengatakan idrok ini tidak ada. Makanya sifat Allah itu 20 yang kita tahu itu. Sifatul idrok kan gak dibahas ya, udah gak idrok kan. Ada gitu. Li'anna ihatotal ilmi, mana tadi? Biidrokin zaidin al ilmi wa dhahaba jama'atun minal a'immati ila nafihi li'ighna'i sifatil ilmi anhu. Bukan karena pengetahuan Allah nanti jadi terbatas, bukan. Jadi kan begini nih kalau buat kita ya. Kalau kita tahu tadi nih, tahu wangi jeruk tanpa idrok, dengan tahu wangi jeruk dengan idrok, kuat mana pengetahuan kita kepada wangi jeruk itu? Dengan idrok. Dengan idrok. Nih, ada jagung nih belum diidrok sama saya. Belum diidrok. Baru tahu doang. Dari mau mata tadi. Sebanyak longkeun. Nyumput. Kabar ada nyumput. Ini macam diidrok saya. Jadi enggak ada. Jadi tidak diidrok. Kan orang malah mengidrok. Tahu pengetahuan kita setelah idrok itu lebih kuat. Kenapa? Karena ilmu kita terbatas. Jadi ilmu kita mah harus ditambah idrok baru sempurna. Ya, eta ge sasampurna eta we. Ya. Nah, kalau ilmu Allah mah enggak perlu idrok. Karena ilmu Allah tidak perlu idrok, berarti cukup dengan ilmu Allah, tidak perlu ada sifat idrok. Maksud tidak perlu itu begini, kita tidak bisa menentukan ada atau tidak karena yang digapai oleh akal kita sifatul ilmi cukup begitu. Karena intinya idrok itu kan inkishaf. Iya kan? Inti dari idrok itu apa? Inkishaf. Sedangkan inkishafnya ilmu cukup. Malah sama dan basor juga kalau tidak disebutkan di dalam Al-Quran kita nggak bakalan tahu. Karena sama wal basor ini kalau buat kita dengan akal kita, dengan ilmunya Allah sudah cukup. Cuman Allah bilang ada sifat sama, ada sifat basor di dalam Al-Quran. Ya sudah kita taslim, berarti ada sama, ada basor. Yang mana sama bukan basor, basor bukan sama. Yang mana keduanya bukan ilmu. Adapun sifatul idrok, kita berhenti dari membicarakannya begitu. Karena nggak ada dalil juga. Selain Al-Qadi dan Imam Haromen. Ya ta'allaqu bi kulli mawjudin ka sifatai sama wal basar bima'na anna idrakahu ta'ala litilkal umuri bi idrokin zaidin alal ilmi wa dhahaba jama'atun minal a'immati ila nafihi li ighna'i sifatil ilmi anhu li anna ihatatal ilmi bi muta'allaqatiha kafiyatun anhu fayakunu idrakuhu ta'ala litilkal umuri bi ilmi. Tuh. Itu sudah cukup dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Wa dhahabal muqtarihu
wa ibnut talmasani wa ba'dul mutaakhirin ilal waqfi wat tafwidi li ta'arudil adillah fa haula'il qaum la yajzimuna bi thubutil idrak wa la yajzimuna bi nafyih wa hadzal qawlu aslamu wa asahhu minal qaulainil awwalaini. Kalau yang lain mengatakan tawakuf tidak dibahas. Ini yang paling sahih. Di antaranya itu Al-Muqtarih dan Ibnu Talmasani mengatakan tawakuf sudah jangan dibahas. Jadi mengatakan ilmu Allah cukup tidak, maksud bukan tidak, mengatakan bahwa idrok itu tidak perlu karena ilmu sudah cukup tidak, mengatakan idrok adapun tidak, tapi tidak dibahas karena dalilnya ta'arud. Ya, saling ta'arud itu saling beradu. Wa ma qaulu ta'ala la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar fa ma'nahu yuhitu biha ilman wa sam'an wa basaran wa kama ikhtalafa fil idraki ikhtalafa fil kauni mudrikan wal asahhu al waqfu ala dzalika qalahu al bayjuri wa ghairuhu. Adapun nanti ada bahasa la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar, Allah tidak ada absor, tidak ada penglihatan yang bisa mengidrok kepada Allah, sedangkan Allah itu mengidrok kepada absor. Maksudnya apa? Maksudnya itu meliputi dengan ilmu, dengan sama dan dengan basor, itu maksudnya. Kan Allah tuh mengidrok absor. Mengidrok absor itu bukan Allah mengidrok, tapi Allah itu meliputi absor dengan apa? Dengan ilmu sama dan basornya. Nah, udahlah itu tafsir dari ayat saja. Nah, kalau Allah punya sifat idrok itu ikhtilaf, berarti Allah punya sifat mudrik khilaf juga. Mudrik, makanya mudrik kan kalau misalkan ada apa? Ada Allah punya sifat kudroh, berarti Allah qadiron. Allah punya sifat irodah, berarti Allah muridan. Allah punya sifat sama, berarti Allah sami'an. Allah punya sifat idrok atau tidak? Tawakuf kan? Nah, kalau Allah punya sifat idrok atau tidak? Kalau sifat idrok ini dia sifat ma'ani, berarti Allah akan punya apa? Sifat mudrikan ma'nawiyahnya. Nah, kalau sifat ma'aninya tawakuf, berarti mudrikannya tawakuf dan lazim. Kalau mengadakan ada ya berarti ada mudrikan. Kalau mengadakan tidak ada ya berarti tidak ada mudrikan. Kalau tawakuf ya tawakuf juga. Paham ya? Nah, meskipun di dalam ayat itu ada la tudrikul absor wa huwa yudrikul absor, ada di dalam ayat itu. Jadi kira-kiranya begini, Allah mengidrok absor, tapi tidak ada satupun absor yang bisa mengidrok Allah. Absor itu penglihatan. Maksudnya di sini apa? Maksudnya Allah mengetahui kita, Allah mendengar kita, dan Allah melihat kita, itu maksudnya, bukan Allah mengidrok begitu. Ya sudahlah. Ada pertanyaan sampai sini? Apa Ji? Sok. Silakan. Untuk kita kan karena kalau kan tidak ada hidrok, ya. Sedangkan kan sebagian, tapi kita misalnya yang mana? Apakah kalau hanya punya ilmu saja, ataupun kita mah tawakuf saja. Tawakuf saja. Jadi jangan dibahas. Ada Ustaz nggak bahas tadi, pan membahas supaya jangan dibahas. Gitu. Jadi ini membahas supaya jangan dibahas. Itu makanya nggak ada di dalam sifat 20 itu. Kalau dia masuk itu sifatul idrok masuk berarti 21. Iya, 20 sifat wajib. Ya, nggak 21 kan. Cuman sifatul idrok ini gimana? Kita bahas supaya jangan dibahas.
Nah, kita mengetahui pendapat-pendapat ini supaya kita mengetahui bahwa kita tidak tahu. Ya, supaya kita tahu bahwa kita tidak tahu. Kok ada pembahasan kayak gitu? Ada pembahasan kayak gitu tuh ada. Jadi kalau di dalam ilmu itu kadang-kadang kita membahas perkara itu bukan supaya kita tahu, tapi supaya kita tahu bahwa kita tidak tahu. Kayak nanti membahas bab ruh misalkan. Dalam Jauhar Tauhid tuh, ruh dibahas, bahas panjang. Sudah dibahas panjang itu akhirnya apa? Akhirnya kita tawakuf. Akhirnya kita nggak membahas begitu. Ya. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Enggak. Ya, ya. Bisa kalau semuanya itu betul. Karena hijab tidak dibuka bisa. Itu mah ada bahasa yang cocok buat semuanya. Nih kalau misalkan Bu Haji sama saya ditanya, kenapa gelas ini tidak terlihat? Karena tidak terbuka hijab. Ya. Itu mah bahasa buat semua itu mah. Kalau ada sesuatu yang tidak terlihat, kemudian ditanyakan kenapa sesuatu tidak terlihat? Jawabannya cukup karena ada hijab. Nanti macam hijabnya apa banyak, kayak patung Liberty di Amerika itu kenapa nggak kelihatan sama kita? Karena terhijab. Hijab apa? Hijab jarak. Jadi kalau tidak hijab, wah itu mah banyak ya. Nah cuman kalau misalkan kita mau pakai bahasa teknis, karena tidak memantulkan cahaya begitu, udara kan tidak terlihat, ya kan? Karena tidak memantulkan cahaya. Jin begitu, malaikat begitu. Sehingga kalau ditanyakan, kalau ada cahaya yang bisa memantul, berarti kan lebih lembut daripada malaikat tuh. Kalau ada cahaya yang lebih lembut daripada malaikat, bisa nggak memantulkan tuh? Bisa. Akan terlihat tidak? Akan terlihat. Kalau ada cahaya yang lebih lembut. Jadi kan begini sebetulnya kan bedanya kita sama jin tuh begini. Kalau si jin mah ya kena cahaya itu tembus. Karena jinnya itu lebih lembut daripada cahayanya. Lebih lembut daripada cahayanya. Itu kalau misalkan keadaannya seperti itu, harusnya ya hancur memang kalau ada cahaya. Makanya kalau di dalam film-film itu yang namanya jin itu kan kalau juri takut kalau ada sama cara yang terang-terang itu takut. Makanya kalau malam itu kan nungguan. Kalau siang itu nungguin dalam gua tuh. Ya kalau nggak di dalam laci nungguin. Kalau apa? kalau siang, malam-malam baru keluar. Ya karena ini kan ibaratnya si cahaya itu si foton-fotonnya itu lebih kecil daripada badannya, makanya tembus, plek. Sakit ya itu, kesakitan. Nah, kalau misalkan dia kasar kayak kita, kena foton, mantul. Ya bayangin lah kalau cahaya ini dia itu bisa tembus ke pori-pori kita, bayangin aja. Hancur kita itu udah sakit. Iya, makanya kan bilang kalau ronsen jangan sering-sering kan. Itu bisa rusak. Begitu. Enggak, Pak Haji. Iya, itu yang kita sempurna pengetahuannya. Yang terpanca indra teridrok buat kita mah terpanca indra. Jadi kan ada bahasa gini, tercium, terasa, terlihat, terdengar, teraba kan gitu. Nah itu kalau mau satu bahasa teridrok. Jadi coba lihat nih ya, jeruk, teksturnya kan terasa, rasanya kan terasa tuh, rasanya terasa, teksturnya teraba lah begitu, kemudian aromanya tercium, warnanya terlihat, kalau jatuh suaranya terdengar. Kalau mau bahasa yang umum semuanya teridrok itu.
Jadi warnanya teridrok, rasanya teridrok, teksturnya teridrok, bunyinya teridrok kalau jatuh. Kemudian apa? Satu lagi tadi. Rasa, warna, bau. Itu pun teridrok. Ya, itu bahasanya teridrok semua. Ya. Karena kita mah idroknya dengan indera, disebut terindra, jangan terindra begitu. Karena kita mah idroknya dengan indera, kita menyebut itu terindra. Sebetulnya bukan terindra dengan makna yang dalam, yang umum, itu namanya teridrok. Begitu. Jadi di dalam diri kita itu ada yang namanya sifatul idrok. Nah, kalau kita itu tahu plus idrok, itu pengetahuannya sempurna. Buat kita mah. Nah, kalau buat Allah mah makanya tadi disebut nggak perlu ada idrok karena ilmunya sudah sempurna dan tidak ada dalil yang menunjukkan adanya idrok. Tapi lebih bagus tawakuf tadi begitu. Paham sampai sini? Paham ya? Nah, ini kita selesaikan apa gimana nih? Terusin aja lah ya. Tadinya mau bikin konten. Nggak usah lah. Udah jam malam. Wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarkun likulli mumkinin ka fi'lihi. Dan boleh dengan fadlnya Allah dan adilnya Allah meninggalkan seluruh perkara yang mungkin seperti boleh mengerjakannya. Nah, sekarang kita ngobrolin apa? Af'al. Af'al itu suka disebut sifat yang jaiz bagi Allah, padahal itu bukan sifat, tapi perkara yang jaiz bagi Allah. Nah, perkara yang jaiz bagi Allah itu kita harus paham dulu mumkinat. Kalau kita nggak paham mumkinat, kita nggak bakalan paham perkara yang jaiz bagi Allah. Nah, yang mumkinat itu adalah semua perkara, yang mana perkara itu jika dikira-kira demikian adanya maka tidak akan keluar perkara yang mustahil, dan jika dikira-kira tidak demikian adanya pun tidak akan keluar perkara yang mustahil. Maka perkara yang mumkinat ini sebetulnya dia baru bisa dihukumi mungkin kalau sudah berbentuk qadiyah. Kalau sudah berbentuk nisbah, baru bisa disebut mungkin. Jadi kayak apa? Kayak ular naga. Ular naga itu kan bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada. Nah, hukumi sama kita. Adanya ular naga, apakah akan melazimkan kepada kontradiksi atau tidak? Kemudian tidak adanya ular naga, apakah akan melazimkan kepada kontradiksi atau tidak? Jika keduanya tidak melazimkan kepada kontradiksi, adanya tidak akan kontradiktif, tidak adanya pun tidak akan kontradiktif, maka adanya ular naga ini mungkin. Paham ya? Yang kontradiktif itu yang macam-macam, ada yang namanya tasalsul, ada yang namanya laisa huwa huwa, ada yang namanya ijtima'un naqidain atau terangkatnya naqidain, sama itu. Itu semua perkara yang mustahil. Nah, kalau misalkan mau tahu yang mendasarnya dari mustahil, itu kontradiksi sebetulnya. Jadi kalau misalkan nanti semuanya ini akan kembali kepada kontradiktif. Kayak tadi tuh ijtima'un naqidain, kontradiksi, laisa huwa huwa, kontradiksi. Kemudian tasalsul, kontradiksi, daur, kontradiksi. Jadi ini semuanya melazimkan kepada kontradiktif. Kontradiktif itu iya dan tidak dalam waktu yang bersamaan. Paham? Nah, ular naga ada pada satu waktu tertentu. Apakah akan keluar perkara yang kontradiksi? Tidak. Ular naga tidak ada pada waktu tertentu. Apakah akan keluar perkara yang kontradiktif? Tidak. Berarti ular naga ini mungkin. Tatkala dia mungkin, berarti di dalam kenyataannya bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada. Dan jika dia ada, berarti membutuhkan kepada yang mengadakan. Paham? Berarti dia membutuhkan kepada yang mengadakan. Nah, semua perkara yang mungkin ini boleh ada, boleh tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh Allah Subhanahu wa taala bisa diadakan, bisa tidak diadakan. Semua perkara yang mungkin begitu. Paham? Paham lah, betul ya? Nanya sorangan,
Jawab sorangan. Apa maksud dari nazom itu? Makanya kata nazim begini, wa jaizun bi fadlihi wa adlihi, dan jaiz dengan fadl dan adilnya Allah, tarkun li kulli mumkinin ka fi'lihi, meninggalkan semua perkara yang mungkin sebagaimana mengerjakannya. Ayyajibu ala kulli mukallafin ayyataqida anna Allah ta'ala yajuzu ayyakhluqal khaira wasyarra wa yajuzu ayyakhluqal islama fi zaidin wal kufri fi amrin. Maksud dari nazom ini wajib atas setiap mukallaf. Nah, wajib atas kita dulu nih. Apa yang wajib bagi kita itu mengiktikodi. Apa yang harus diiktikodinya? Bahwa Allah Subhanahu wa taala boleh berbuat. Berbuat apa? Berbuat baik boleh, berbuat buruk boleh. Boleh menciptakan Islam di Zaid boleh, tapi Amr dikafirkan boleh. Terserah Allah semua. Nah, itu iktikad kita. Jadi yang kayak gitu mah boleh. Tapi jangan kebablasan. Boleh nggak Allah bikin istri untuk dirinya? Nah itu baru nggak bisa tuh. Tuh biasanya orang itu udah masuk ke sini suka kebablasan. Perkara-perkara yang mustahilun aklan suka dibilang boleh mungkin. Nah itu berarti nggak paham begitu. Ya kalau Allah berkehendak kenapa tidak? Ya Allah bikin anak. Ya kalau Allah berkehendak kenapa tidak? Lah itu mah bukan perkara yang mungkin. Itu mah perkara yang mustahil. Paham sampai sini? Nah itu. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Oh masih, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kamu kalau mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Allah, itu kamu mengatakan Allah itu bisa mati. Karena Allah bisa membunuh dirinya. Ya maksudnya bisa membunuh dirinya dalam pikiran kita gitu ya. Berarti Allah bisa meniadakan dirinya. Gimana sih? Banyak yang mustahil bagi Allah itu banyak. Memang perkara yang mustahilnya. Tapi tidak menjadikan Allah kurang begitu. Ya. Kalau kita gini. Mungkin gak Allah itu tidak ada? Mungkin tidak Allah sirna? Ya mungkin kan? Berarti Allah tidak bisa menyirnakan dirinya. Kalau kamu bilang bisa, berarti Allah bisa sirna. Paham? Iya. jadi nggak bisa dikatakan tidak ada yang mustahil bagi Allah, nggak bisa. Banyak yang mustahil itu, cuman tidak menjadikan kudroh dan iroda Allah kurang. Enggak, karena memang dia itu istihalah mustahil fi dzatihi, dia memang mustahil pada dirinya. Nah cuman kita jangan sampai salah menghukumi yang ini mungkin pada dirinya, yang ini mustahil pada dirinya. Makanya orang yang punya akal betul itu dia tidak akan sampai salah menghukumi mana yang wajib, mana yang mustahil, mana yang jaiz. Itu gak bakalan salah. Kalau kamu masih salah menghukumi, kelak bentar Ustadz, ini wajib apa mustahil ya? Kotok rasa coklat. Oh mungkin. Ya itu perkara yang mungkin ada, mungkin tidak ada tuh. Tidak mustahil. Karena tatkala diciptakan, tatkala ada itu tidak akan keluar perkara yang kontradiktif atau kontradiksi, gak bakalan keluar. Gitu. Ya. Saya punya istri 4. Itu bahkan contoh wajib. Contoh wajib perkara mungkin ya. Perkara yang mungkin wujud. Kumaha rek opat cenah kadua ge acan mah anger mah mungkin opat mungkin. Nah, anger. Terus matahari ada muka teletabis. Mungkin. Itu bukan perkara yang mustahil, bukan. Itu perkara yang mungkin. Mungkin adanya begitu. Nah, terus kalau misalkan dibilang Allah punya anak, nah itu nanti jangan sampai bilang mungkin Allah menciptakan batu yang saking beratnya Allah pun tidak mampu untuk mengangkatnya. Nah, mustahil tuh, mustahil. Karena kan akan melazimkan apa? Perkara yang muhal terjadi. Cik apa coba? Ya perkara yang muhal apa? Kalau Allah menciptakan batu yang lebih yang saking beratnya Allah sendiri tidak mampu untuk mengangkatnya.
Apa yang akan lazim? Allah lemah. Jadi akan melazimkan Allah ajzun. Berarti ajzunnya Allah jadi mungkin. Ajzunnya Allah kan mustahil. Karena Allah punya kudrah yang ta'aluk dengan semua yang mungkinat kan. Kalau misalkan ya ta'aluk dengan perkara, dengan contoh yang tadi, ta'aluk dengan batu yang Allah pun sampai tidak mampu untuk mengangkatnya, berarti akan melazimkan Allah ajzun, Allah lemah. Meskipun itu secara kuah. Ya memang Allah mampu bikin batu yang Allah sendiri gak bisa ngangkat, tapi Allah gak bakalan bikin. Berarti kamu udah mengatakan bahwa ajzuhu mungkin. Lemahnya Allah mungkin. Sedangkan kita sudah mengatakan tadi ajzuhu mustahil. Paham ya? Nah itu. Makanya itu harus harus bisa, jangan sampai salah menghukumi wajib, mustahil, jaiz, karena hakikatul akli itu kata beberapa ulama di situ. Kalau tidak paham itu seolah-olah tidak punya akal. Halo? Muhammad ngahulang. Nah, iya, cuman naon namina teh tatkala masuk ke dalam ranah Allah naik, Allah turun, itu suka masuk juga tuh, karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau misalkan mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Allah dalam pengertiannya, saya meskipun sampai sekarang istri baru 1, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bikin istri saya jadi 4, sing horeng si tetehna diberi jurus Naruto. Udah 4, ya besar wawe. Cenah ari hayang opat-opat deui mah jadi Naruto. Ada segitu Gusti. Halo. Nah itu bukan gitu. Ya. Jadi perkara kalau misalkan kita cuman berkata ya tidak ada yang mustahil bagi Allah, itu nggak apa-apa emang. Itikad boleh, tapi dengan qayyid kepada yang mungkin gitu. Ya, dengan qayyid perkara yang mungkin. Makanya kalau misalkan kadang-kadang ada kan ulama juga bilang, yo, nggak ada yang nggak mungkin begitu. Tapi kalau ditanya anak Allah yang mustahil begitu. Ya, jadi bisa membedakan. Nah, beda makanya itikad dengan perkataan itu. Cuman ada orang-orang itu dia suka kebablasan. Yang mengatakan Allah punya anak, ya mungkin kalau Allah berkehendak ya Allah bisa berbuat. Jangankan bersemayam di atas arsy, bersemayam di sayap nyamuk pun kalau Allah mau, Allah berkuasa. Ada yang bilang kayak gitu tuh. Itu mah kebablasan itu mah. Berarti tidak paham perkara yang mustahil. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada yang tidak mungkin. Banyak yang tidak mungkin itu. Banyak. Jirim. Jirim bergerak dan diam secara bersamaan. Mungkin tidak? Tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Banyak yang tidak mungkin itu. Begitu. Justru itu. Jadi jangan, kalau gini ya, kalau Sidna Ali itu ditanya begitu. Kalau yang ditanya Sidna Ali, tidak ada yang tidak mungkin. Coba kamu angkat kaki sebelah. Diangkat sebelah, angkat sebelahnya lagi. Jatuh. Kalau benar tidak ada yang tidak mungkin, kenapa kamu gak bisa? Angkat kaki dua-duanya bisa gak? Gak bisa kan? Berarti banyak yang gak mungkin. Banyak. Cuman untuk Allah itu bisa saja mengangkat kaki kita dua-duanya. Cuman itu dalam pengertian untuk mematahkan perkara tidak ada yang tidak mungkin. Itu mah halusinasi begitu. Yang tidak mungkin itu banyak. Nanti ada yang tidak mungkin fi dzatihi, ada yang tidak mungkin li aridin. Yang tidak mungkin fi dzatihi seperti anak Allah itu tidak mungkin fi dzatihi, yang tidak mungkin li aridin karena Allah tidak menghendakinya. Seperti kita bisa mengangkat kedua kaki kita bersamaan. Itu tidak mungkin li arid. Paham ya? Jadi yang tidak mungkin banyak.
Banyak. Gitu. Yang Allah tidak ta'aluk, kudrohnya, irodahnya banyak. Gitu ya. Ada pertanyaan? Ada. Nah, makanya kalau kita punya impian, kita takar dulu. Impian kita itu mungkinul wujud atau tidak. Ya. Kalau mimpian, enggak, jangan ukur diri kita, ukur impiannya. Diri kita mah gak usah dihitung. Kita hitung apanya? Impiannya saja. Apakah impian kita ini perkara yang mungkin atau mustahil? Saya punya impian misalkan apa? Punya rental helikopter. Nah, pakai remote. Lalu ya. Saya punya impian rental helikopter asli. Ya. Coba, saya punya rental helikopter. Itu perkara mungkin, perkara mustahil atau perkara wajib? Perkara mungkin. Ya sudah, berarti itu pada dirinya mungkin. Nah, itu pada dirinya, kitanya mah gak usah di itu. Berarti sah gak kita minta sama Allah? Sah. Nah, cuman kadang-kadang itu suka harus ada adab, itu nanti adab di dalam berdoa. Itu terlalu jauh itu nggak boleh, karena itu bakal jadi khariqul adat. Mana ayah ustad boga rental helikopter. Ada ayah tuh dah khariqul adat. Ustad pemintanya juga kitab. Budak cukup ke sekolah keur eta ustad minta nate. Ya, pesantren paling mentok itu ustad tuh. Jadi kalau ustad sampai mau punya rental helikopter, itu tegas kalau lihat ari ustad pengen punya istri 4 mah wajar. Eta mah dari dulu juga kayak gitu. Cuman ada yang berani, ada yang enggak. Cuman itu aja bedanya. Jadi itu mah impian yang normal saja ya, enggak ada masalah begitu. Cuma kalau di dalam minta itu kalau kejauhan, itu enggak adab sama Allah itu. Enggak adab. Ada lagi pertanyaan? Enggak ada. Udahlah ya. Mudah-mudahan orang sadayana dihapunten ku Allah Subhanahu wa taala, mugi majelis dan kafarat kanu kalepatan orang sadayana, oge nyanten wasilah kempelna orang sareng sholihin sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad. Allahumma farrijan ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ya ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.